Izin masuk ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Masyarakat Madani. Sebelum itu, izinkan kami untuk berkenalan. Anggota kelompok 5 itu ada Exaudilan Sinaga, Gali Prayoga, Brian Rifael, Ahmad Suyudi, Jonathan Silitonga, Tegar Wijoyo, Nurbaiti Safitri, saya sendiri, Rafiq Adrian, Ardia Putra Laksono, Yutus Watun, Ananda Niko, Iqbal Masud, Alexander Indrianto Senoaji, Endek Damio, Yora Chandra, Yosi Jawa, Muhammad Zarar, Dwi Nur Gofur, dan Alfa Reza. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Bungnya izin nanya dulu. Share screen-nya masih belum full ya? Belum, Ji. Baik. Ji, suaranya storing, Ji. Oke, izin masuk. Saya akan menjelaskan apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu konsep yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Kemudian, implementasi masyarakat madani di Indonesia. Implementasi masyarakat madani di Indonesia memiliki peran aspek penting yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kebebasan peserta hak asasi manusia. Dengan implementasi yang baik, masyarakat madani dapat menjadi fondasi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dari masyarakat madani ini sendiri, yaitu kondisi politik dan ekonomi yang stabil, pendidikan yang berkualitas, media yang independen, budaya partisipasi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat madani. Yang pertama itu pemeran pemerintah menyediakan kebijakan publik yang mendukung terciptanya masyarakat madani, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang adil. Kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik melalui mekanisme seperti konsultasi publik, dialog,
dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga itu menjaga dan meningkatkan kebebasan sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah seperti melalui mekanisme seperti audit publik dan pengawasan publik. Bagian yang kedua itu peran masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat madani melalui kegiatan seperti diskusi, kampanye, dan gerakan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan warga untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ketiga, membangun dan memperkuat jaringan sosial dan komunitas yang berbasis pada nilai-nilai demokratis dan partisipatif. Yang keempat itu mengembangkan budaya partisipasi masyarakat yang inklusif dan beragam sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat madani. Tantangan dan hambatan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya pengetahuan karena pendidikan yang tidak merata. Kedua itu keberagaman suku bangsa, ras, adat istiadat, agama, dan bahasa. Ketiga itu rendahnya toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk partisipasi mahasiswa, yaitu partisipasi mahasiswa sangat penting dalam menciptakan masyarakat madani yang aktif dan responsif. Ada beberapa bentuk partisipasi mahasiswa dalam masyarakat madani. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat terlibat dalam aktivisme sosial. Mahasiswa dapat terlibat dalam organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu-isu sosial dan politik. Lalu mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan relawan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat terlibat dalam kampanye politik dengan mendukung atau memimpin kampanye. Lalu mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian dan advokasi terhadap isu-isu sosial dan politik. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan isu-isu sosial dan politik serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat terlibat dalam diskusi dan debat terbuka mengenai isu-isu sosial dan politik. Masyarakat madani merupakan sebuah idealisasi masyarakat yang demokratis, inklusif, dan menghargai kebebasan individu dan kelompok. Konsep ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang saling mendukung dan menghargai perbedaan, serta berupaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, konsep masyarakat madani dapat menjadi acuan dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan demokratis di masa depan. Saran. Adapun saran dari mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah antara lain. Nah, untuk dari mahasiswa itu yang pertama, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu menjaga sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, yang ketiga berperan aktif dalam menjaga hak asasi manusia. Yang keempat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam membangun masyarakat madani. Yang kelima, mengembangkan kemampuan diri dan mengambil inisiatif dalam membangun masyarakat madani. Nah, untuk masyarakat sendiri ada yang pertama berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan memperkuat sikap toleransi dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, berupaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan melalui dialog. Yang kelima, mengedukasi diri dan masyarakat sekitar tentang konsep dan prinsip-prinsip masyarakat madani. Dan yang terakhir itu ada pemerintah. Yang pertama, lebih mempertegas hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menimbulkan efek jerak pada masyarakat dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya hidup bertoleransi. Yang kedua, lebih adil dalam menimbang suatu perkara, tidak mengundang siapa orangnya dan tetap tegas terhadap aturan yang ditetapkan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, rancang program-program yang dapat mengingatkan masyarakat betapa pentingnya terwujudnya masyarakat madani. Baik, presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan buka sesi tanya jawab.
satu termin dengan 3 orang penanya. Untuk yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ya. Izin bertanya, moderator. Ya boleh, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Rizal Ruparulian. Tadi disebutkan di slide ada faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat madani. Salah satunya kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Menurut kalian, kondisi politik dan ekonomi yang stabil itu gimana ya? Begitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Buat yang lainnya yang mau nanya, boleh. Ya, Fania, boleh langsung unmute. Izin masuk ya, perkenalkan nama saya Vanessa Prawlandari dengan NIM 121130017. Di slide kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat madani. Bagaimana sih faktor-faktor itu tuh dapat berinteraksi satu sama lainnya? Sekian. Oke, terima kasih Fania atas pertanyaannya. Indra Wijaya boleh masuk. Oke, mungkin satu orang penanya lagi. Boleh langsung aja sambil nunggu jawaban.
Baiklah, saya ingin jawab pertanyaan pertama, yaitu apa itu maksud dari kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Kondisi politik ekonomi yang stabil mengacu pada situasi di mana pemerintah dan lembaga-lembaga negara dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan teratur, serta terdapat ketertiban, keamanan, dan perdamaian dalam masyarakat. Sisi ekonomi, kondisi yang stabil ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil, inflasi yang terkendali, dan lapangan kerja yang tersedia untuk warga negara. Secara umum, kondisi politik yang stabil berarti adanya keamanan dan ketertiban, serta lembaga-lembaga negara yang berfungsi dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan efektif, seperti sistem peradilan yang independen dan transparan, serta sistem keamanan yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh negara. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Hendrik. Apakah jawabannya memuaskan dan jelas, Rizaldo, Bang? Oke, terima kasih jawabannya memuaskan. Baik, terima kasih. Mungkin satu orang penanya lagi sambil menunggu. Ya, Kenneth boleh langsung on mic aja. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Kenneth Daniel Adian Gultom dengan NIM 121130052. Jadi kan tadi memang ada dijelasin tentang tantangannya. Kira-kira menurut kalian sendiri konsep masyarakat madani ini udah kelihatan belum sih di Indonesia? Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kenneth atas pertanyaannya. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Jika memungkinkan akan buka 1 termin lagi. Terima kasih. Baiklah, izin masuk kepada Saudara Kenneth. Boleh diperjelas pertanyaan tadi? Pertanyaan siapa tadi? Kenneth. Oh ya, oke. Izin mengulang ya. Jadi tadi kan bertanya seberapa besar sih pengaruh, apakah di Indonesia itu udah mulai kelihatan konsep masyarakat madaninya, dan kalau boleh tahu ya gimana sih adanya di Indonesia, kayak gimana bentukannya? Oke, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Argi Putra Laksono. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Kenneth Daniel Adian Gultom terkait apakah masyarakat madani ini, konsep masyarakat madani ini udah terkonsep gitu di Indonesia. Bener ya, saudara Kenneth? Betul sekali, Saudara Arya. Oke, sebelumnya mungkin kita perjelas dulu ya, masyarakat madani itu kan suatu konsep ya, yang dimana ada bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, dari segala aspek baik sosial, ekonomi, politik ya kan. Nah, kalau kita lihat dari Indonesia itu sendiri masih belum menerapkan konsep masyarakat madani.
Hal itu bisa terlihat jelas dari mana? Dari kondisi politik ekonomi yang memang belum stabil, ya kan? Pendidikan apakah sudah berkualitas? Kan masih belum. Dan juga masih banyak yang memang masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan dan sebagainya gitu. Itu aja Kenneth. Makasih. Baik, terima kasih Ardi atas jawabannya. Bagaimana Kenneth, apakah sudah jelas? Berarti belum terwujud ya. Oke deh, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fania tentang faktor utama yang mendorong terbentuknya masyarakat madani itu bagaimana. Dan faktor itu bagaimana berinteraksi satu sama lain. Nah, dari PPT yang dijelasin tadi kan kondisi yang pertama adalah kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Yang kedua itu pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga itu media yang independen. Terus budaya berpartisipasi, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Nah, bagaimana faktor-faktor ini bisa saling berkaitan dan mempengaruhi itu perkembangan masyarakat madani. Dengan adanya faktor ini, menurut saya itu saling berinteraksi karena dengan adanya faktor ini itu menciptakan sebuah masyarakat yang berkualitas dan mandiri. Dengan adanya kebebasan beragama, semua orang itu tidak ada tekanan, tidak ada tekanan untuk beragama. Artinya siapa orang pun itu bebas untuk beragama. Terus terdapat kebebasan berpendapat. Setiap orang itu punya hak untuk berkebebasan pendapat. Terdapat juga media yang independen. Kita bebas seluruh mengakses. Terdapat juga pendidikan yang berkualitas. Karena dengan adanya pendidikan yang berkualitas itu membentuk karakter dan moral masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, faktor-faktor tersebutlah saling berkaitan. Nah, jadi membentuk perkembangan masyarakat yang madani. Cukup. Baik, terima kasih Iqbal atas jawabannya. Bagaimana Fania tanggapannya? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Mungkin dikarenakan situasi dan kondisi, kami hanya dapat membuka satu termin pertanyaan saja. Dan bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Susilo. Oke, terima kasih. Suara saya apa terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini kelompok terakhir ya, berarti sudah selesai presentasi kita ya. Iya, Pak. Baik, untuk yang penugasan, Bapak kasih waktu diperpanjang lah ya. Jadi nanti habis selesai presentasi ini silakan membuat seperti biasa resume ya. Terus nanti dikirimkan di e-learning. Nah, waktunya kapan? Waktunya sampai nanti malam nggak apa-apa lah ya. Yang penting semuanya bisa ngumpul dulu gitu. Ya, yang penting sampai semuanya bisa ngumpul sampai nanti malam jam berapa maunya? Izin, Pak. Untuk biasanya itu kan sampai jam 7 pagi, Pak. Karena kan 1 hari.
Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya sudah sampai jam 7 pagi ya. Tapi lepas dari jam 7 harus sudah selesai karena nanti Bapak langsung input jam 8-nya ya. Baik, Pak. Oke, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabik pun. Ya pun. Ya pun. Oke, materi ini adalah materi yang sebenarnya sebagai ujung pangkal dari pembelajaran PKN. Kenapa? Karena materi ini adalah merupakan tujuan yang sesungguhnya kita bernegara. Apa itu? Yaitu dalam rangka untuk menciptakan situasi dan kondisi kita menjadi negara yang madani. Ya, negara yang madani tadi faktornya sangat banyak. Sudah dipaparkan oleh pemateri yang sudah cukup jelas ya. Nah, harapan kita kapan mau kita madani? Ya artinya perlu proses yang panjang karena tidak semua negara yang maju itu langsung tiba-tiba menjadi menjadi negara yang madani. Konsep madani di sini adalah konsep di mana seperti kita sebenarnya merujuk pada konsep Piagam Madinah. Ya, nanti saudara bisa baca literaturnya. Nah, ketika kita mau menjadi sebuah negara yang madani, maka perlu proses yang panjang. Tadi ada pertanyaan, sekarang sudah madani belum? Semua bisa mengatakan belum. Tetapi apakah sudah berproses? Saya rasa sudah. Indikator-indikasi kita menuju masyarakat madani itu sangat jelas. Tadi keikutsertaan masyarakat, negara kita negara demokrasi. Apalagi negara demokrasi yang berdasarkan pada ideologi Pancasila. Itu sangat-sangat mendorong sebenarnya secara teoritis ya, secara teoritis sangat mendorong terciptanya dengan negara yang madani. Nah, tergantung kita bagaimana mengaplikasi dalam dunia nyata. Tuh. Menurut Bapak kalau Indonesia ini sebenarnya secara teoritis sangat mendekati dengan teori Madinah. Tinggal oknum dan manusianya apakah bisa memahami, apakah bisa menerapkan nilai-nilai daripada Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu bisa, saya yakin kapan tahunnya, kapan masanya kita bisa. Karena di berbagai event, di berbagai masalah dunia, kita juga tidak kalah ya dalam hal pemecahan masalahnya. Contoh yang terbaru aja kemarin masalah COVID. Saudara bisa lihat Bank Dunia Bank Dunia aja merilis beberapa negara yang dianggap akan mengalami krisis moneter yang besar. Ya kan? Tapi ternyata Indonesia bisa melalui itu dan banyak negara yang tidak bisa melewati masa-masa sulit itu. Begitu ya. Jadi sebenarnya kita tergantung ya. Tergantung apakah kita mau atau tidak, karena sebenarnya butuh konsistensi. Nah, itu ya, butuh konsistensi. Nah, kita sebagai mahasiswa sebenarnya sangat bisa berperan. Salah satunya saudara belajar, lalu saudara selesai tepat waktu, bisa mengabdi di dunia industri ataupun di dunia BUMN atau di dunia yang tidak harus negeri ya, itu sudah bisa mendorong sebenarnya. Terus kestabilan politik dan ekonomi tadi disinggung, itu sangat penting juga. Kalau politik dan ekonomi kita tidak bagus, ya kita bisa melihat lah negara-negara mana yang politiknya tidak stabil. Contoh misalkan Myanmar sekarang sudah ada junta militer. Ya, dengan masalahnya Afghanistan, Irak, itu diakibatkan karena politik gitu ya, perebutan kekuasaan, ekonominya akhirnya berantakan sehingga terjadi pengungsian, kelaparan dan sebagainya macam. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa melewati itu semua. Nah, saudara ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masa depan. Setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Mudah-mudahan ke depan masa-masa saudara adalah masa-masa yang gemilang, saudara bisa sukses semuanya. Saya rasa itu. Jadi konsep masyarakat madani ini sebenarnya konsep yang ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu, dan kita diharapkan bisa
menikmati itu. Mudah-mudahan di masa saudara. Oke, ada tanggapan mungkin sebelum Bapak tutup? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya perihal penugasan Pak. Kan di e-learning itu penugasannya tugas akhir terkait pembelajaran dari materi kewarganegaraan. Nah, sedangkan dari Bapak diinfokan di grup WA itu resum kelompok 5. Jadi untuk attachment pengumpulan untuk resumnya ke mana ya Pak? Oke, perihal nama folder diabaikan saja. Saudara tetap membuat resume, kumpulkan aja di tempat folder itu. Nanti Bapak edit. Gitu ya. Izin untuk memperjelas Pak. Jadi untuk yang tugas akhir dari materi kewarganegaraan itu tidak dikerjakan ya Pak? Ya, itu tidak dikerjakan ya, tidak dikerjakan. Saudara cukup mengerjakan resume-nya saja. Nanti pengumpulannya di tempat itu, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak, jelas Pak. Ya, karena itu sebenarnya untuk pertemuan ke-16. Jadi nanti pertemuan ke-16 itu ada tugas akhir, ada 3 pertanyaan dasar yang saudara harus jawab itu nanti ya. Yang sekarang resume-nya saja buat lalu nanti kirimkan di folder itu, nggak apa-apa. Abaikan aja masalah namanya. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, kalau cukup terima kasih. Mohon maaf kalau selama kita belajar bersama ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Dan Bapak ingatkan dan Bapak sarankan untuk tugas-tugas resume ya yang diminta untuk segera diselesaikan karena minggu-minggu ini sudah Bapak mulai rekap dan biar Bapak bisa bantu nilai teman-teman semua ya. Kalau lengkap bisa dibantu nilainya supaya tidak ada nilai yang jelek gitu ya. Nah itu. Terus untuk PowerPoint sama makalah setiap kelompok perwakilan saja nanti yang mengirimkan di e-learning ya, tidak semuanya. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, sukses. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan di Bapak dalam menyampaikan pembelajaran. Mudah-mudahan itu menjadi pengalaman dan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.
Thank you.